Halo semuanya, balik di channel gua Alimis Nali. Di video kali ini kita udah memasuki part keempat ya, ataupun lanjutan dari part sebelumnya, di mana part sebelumnya itu kita fokus disampling semua bagian-bagian komponen motor dari mesin sampai ke rangka kita udah pisah. Terus kita udah cat rangka, udah cat spakbor, knalpot, behel, reflektor, gagang knalpot, terus juga tangki, halu-halu. Pokoknya kita udah bikin motor ini jadi lebih fresh lagi gitu, luar dan dalamnya. Nah, di video kali ini kita akan mulai beranjak ke bagian krusial paling utama sebenarnya. Udah jelas, yaitu mesin dan CVT-nya. Sementara yang gua pahamin, ini motor rasanya masih standar, tenaganya masih standar, dan juga di bagian CVT juga masih standaran gitu, masih orian. Udah pernah berbongkar sekali buat ngecek bagian apa aja yang sekiranya harus diganti gitu ya. Karena ini motor juga motor tua, otomatis butuh peremajaan yang lumayan detail gitu. Sebelum kita bongkar motornya, udah ada barang-barang ataupun spare part yang udah gua siapin untuk di bagian CVT. Nah, ini dia. Barang-barangnya di sini udah gua siapin, dan barang-barang di sini tuh lebih fokus ke bagian CVT ataupun kirian ya. Dan di sini gua mencoba untuk menggunakan satu line up produk yang sejodoh gitu ataupun semerek. Nah, di sini udah kalian lihat jelas di sini ada merek KNZ ya. Nah, untuk produk KNZ ini sendiri gua udah pernah nyoba beberapa aksesoris dari KNZ untuk Yamaha F1 ZR gua. Nah, salah satu contohnya itu ada klakson dan juga ada saklar kiri dan kanan untuk Yamaha F1 ZR dari KNZ. Ya, bisa dibilang ada beberapa, kayak misalkan ada 10 item di F1 ZR gua itu pakai produk dari KNZ. Nah, makanya di sini gua mencoba di Mio gua ini, mencoba ya, kita eksperimen untuk pakai spare part ataupun komponen dari KNZ untuk di bagian kirian ataupun CVT dari Mio Sporty gua. Nah, apa aja yang udah gue siapin? Di sini ada, udah jelas, di sini ada oli mesin dari Yamalup. Kenapa gue pakai oli dengan tipe ini? Karena lihat orang rata-rata pada nyaranin untuk pakai, kalau misalkan mesin standar cukup pakai ini aja gitu. Makanya gue di sini pakai Yamalup yang 20W40 gitu. Dan juga di satu toko yang sama gue beli juga berbarengan dengan ini, oli gardan dari Yamalup ya, dengan takaran yang 100 mili. Untuk harganya ini sepaket dua ini di satu toko yang sama, harganya segini. Untuk selanjutnya tak kalah penting, paling penting bahkan ya, ini ada kampas kopling ganda untuk beat karbu ini ya. Ini untuk beat karbu, mereknya dari YSP ataupun orang sebutnya ini FCC gitu. Terus untuk selanjutnya ada di bagian bearing as pulley. Di sini gua pakai yang ori Yamaha, original Yamaha. Di sini itu kalian bisa lihat bearing dengan kode 93306-253X1. Untuk bearingnya juga harganya segini. Kenapa gue ganti? Karena udah terdengar di bagian velg belakang gue tuh udah agak berisik ya, lumayan gitu, makanya perlu diganti gitu. Terus selanjutnya ada juga slider piece untuk Mio, keluarga Mio dari KNZ. Ini harganya cukup murah, cuman berapa ribu ya, gue lupa. Dan terus ada juga roller. Nah, roller di sini gue mencoba untuk pakai 9 gram. Kenapa pakai 9 gram? Karena motor gue ini tuh pas udah dibongkar ternyata si rollernya cuma ada 4 biji, dan masing-masing rollernya itu bobotnya di angka 12-14 gram. Nah, makanya di sini gua coba 9 gram kali 6. Hitungannya ini masih bisa dibilang lebih ringan dibandingkan total roller yang ada di mesin gua ya. Untuk harganya sendiri segini. Lanjut kita ada di bagian fan belt. Di sini masih dengan KNZ, dan ini untuk keluarga Mio 5TL lah ya khususnya. Dan udah free include ini roller standar. Nah, ini udah dapet free kalau misalnya kalian beli fan belt dari KNZ untuk Mio Sporty. Nah, kenapa gue ganti? Karena fan belt bawaan motor gue nanti kita lihat aja kayak gimana. Udah retak-retak sih, tapi ya makanya gue ganti gitu. Untuk harganya sendiri segini. Lanjut kita ada di lawan kipas pulley ataupun lawannya dari rumah roller. Ini dari KNZ. Kenapa gue ganti? Karena nanti kalian bisa lihat sendiri nanti bentuknya kayak gimana ya, yang bawaan motor gue itu udah parah banget. Udah bisa dibilang kayak dibubut gitu, cuman dibubut derajatnya tuh dibubut secara alami gitu. Jadi pokoknya kalian lihat sendiri aja separah apa bagian kirian motor gue gitu. Terakhir mungkin ya untuk di bagian CVT ini gue iseng beli packing untuk bagian CVT dan juga untuk gardan juga, dan bagian boring juga ada gitu. Nah, ini adalah gear pinion untuk selahan ya.
Ini harus gua ganti karena buat nyelah nih motor bener-bener susah karena gigi pinion bawaannya itu udah haus banget di bagian yang di deket rumah rumah roller. Tapi yang di CVT-nya sih masih aman, cuman di bagian rumah rollernya udah kemakan banget gitu. Makanya gua ganti di sini dengan KNZ gitu. Harganya segini. Kalian bisa cek. Dan terakhir untuk di bagian CVT, gua beli pulley set dari KNZ untuk Mio Sporty ini. Kalian bisa lihat 5TL. Kenapa gue ganti? Karena nanti gue liatin lagi ya, di bagian pulinya itu, di bagian rumah lubang pelornya di bagian dalam itu udah hancur, udah kayak bekas tembakan peluru, misalkan nembus ke baja. Nah kayak gitu lah, bukan nembus baja, nembus besi. Makanya di sini gue beli. Ini harganya juga lumayan murah, 100.000, sekitar 100.000 udah dapet satu set gini gitu. Dan juga ada ini gue beli grease untuk CVT dari Bulgari. Ini murah banget, cuman 20.000 dapet yang paling bagus dari Bulgari. Lihat review dari orang-orang, ini yang lebih bagus sih katanya. Tapi ya udah, kita nanti coba, oke? Dan juga ada carbo cleaner. Ini untuk nanti bersihin bagian CVT-nya, soalnya udah lumayan berdebu dan banyak kotoran lah ya. Dan juga nanti di bagian boring kita coba bersihin pakai ini, sama bagian karbu. Kita bersihin pakai ini. Untuk harganya ini kalau nggak salah 20.000 deh. Di satu toko yang sama nih. Nah ini. Dan masih ada beberapa part dari KNZ, tapi nanti itu bakal gua spill di part selanjutnya pas assembling total motor menjadi motor lagi pokoknya. Oke? Dan tanpa basa-basi lagi, kita bongkar bagian CVT untuk melihat daleman CVT dan mesin gua seperti apa. Oke? Lanjut eksekusinya. Nih yang gue bilang di bagian kipas pulley-nya nih, kalian bisa lihat kayak udah dibubut derajat kemiringan. Jadi makanya gue ganti gitu biar lebih baru dan fresh aja sih mesinnya. Terus untuk bagian fan beltnya sendiri nih, kalian bisa lihat ya, mengenaskan. Enggak sih, ada yang lebih parah biasanya, tapi ya ini wajib diganti. Untuk roller bawaan motor gue sendiri nih, yang gue bilang ada 4 biji doang. Dan ini masing-masing gramannya itu di kisaran 12-14. Ini udah ada beberapa yang peyang, bukan beberapa yang peyang, hampir semuanya peyang. Jadi ya emang wajib diganti sih. Terus untuk rumah rollernya sendiri, ini rumah rollernya juga harusnya diganti, tapi kayaknya ini masih bisa dibubut. Dan kalau misalkan gue tadinya mau beli dari KNZ, tapi untuk menghemat budget, gue coba dulu untuk make yang ini aja sementara. Kita lihat nanti perbedaan rasanya kayak gimana. Kalau misalkan nggak enak ya kemungkinan kita wajib ganti gitu. Lumayan sih, tanpa ganti ini bisa menghemat sekitar 100.000. 100.000. Kondisi mangkok kampas gandanya sih udah kayak gini sih. Memang lagi-lagi kita menghemat budget ya, sementara kita ganti dulu. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini bagian kampas gandanya. Tuh. Udah kayak gini. Jadi ya alangkah baiknya kita emang ganti aja satu set gitu. Begitu juga dengan pulinya. Nih, pulinya. No, kalian bisa lihat tuh yang gua maksud, kayak bekas tembakan peluru. Hancur kayak gitu, guys. Jadi memang wajib diganti. Ini nggak tahu ori, nggak tahu enggak. Nih guys, untuk bearing bagian sini tuh emang ada bunyinya. Nih bentar ya. Makanya suaranya agak kasar. Tapi untuk bagian dalam sini, ini masih bagus, masih aman. Tuh, nggak ada yang aus, nggak ada yang tajam. Untuk sekelas motor tua, ini oke sih.
satu nih, tuh kayak gini guys bentukannya. Ini bentukan karet ini penahan kampasnya, harusnya ganti, cuman ini masih layak pakai sih, yang penting nggak habis aja. Ini yang gue bilang, pinion gear bagian dalam ternyata di bagian CVT-nya ternyata yang udah aus nih, tuh. Nih kalau kita bandingkan dengan yang baru, ini yang lama. Tuh, lumayan ya, beda kelihatannya, tuh. Oke, untuk CVT udah dibersihin ya. Ini udah lumayan, walaupun masih ada bagian yang susah, kerak-kerak membandel. Ini udah dibersihin nih, kalau bisa lihat mangkok kampas gandanya, one way atau starter. Terus ini udah juga dibersihin. Ini juga udah, tutup CVT-nya juga nih. Cuman memang ini masih ada susah. Ini harus pakai carbo cleaner, nggak apa. Nanti kan bakal ada beberapa part yang belum gue ganti ya, kayak rumah roller misalnya. Persivity belum, mungkin nanti bakal gua buka lagi, nanti baru total kita beli carbo cleaner lagi, kita bersihin lagi biar benar-benar bersih gitu. Sementara gini aja dulu, yang penting motor bisa cepet naik. Ini udah malam, udah mau malam, kemungkinan bisa lah sempet sekarang masang-masang doang mah. Nanti untuk detailnya bagian mesin belum ya, jadi besok lagi gitu, biar besok ada waktu lebih banyak. Oke, kita lanjut, coba pasang-pasangin dulu.
Oke, jadi bagian kirian alhamdulillah udah terpasang semua ya. Udah dipasang lagi ini untuk bak CVT-nya. Kemarin tuh nggak ada kendala pas pemasangan kiriannya, tapi cuma ada beberapa part aja yang lupa dipasang dan akhirnya gua harus pasang ulang. Dan maaf juga ada beberapa bagian yang kayak proses pembukaan sesuatu ataupun pemasangannya lagi tuh nggak semuanya kerekam gara-gara memori di HP gua udah mau habis, jadi harus dihemat-hemat. Soalnya ini masih nyisa bagian mesin, bagian boring, head, dan karbu belum dilihat sama sekali ya. Jadinya butuh ya sedikit apa ya namanya, pemangkasan durasi lah gitu. Nah sekarang untuk CVT yang udah beres dan kita mungkin langsung bisa beralih ke bagian mesinnya ataupun boring, head, dan karbu. Oke, sekarang kita lanjut eksekusinya dan kita lihat kondisinya seperti apa. Ini belum pernah dibuka sama sekali.